mohon maaf mengganggu waktunya. Saya ada tugas LDK Mabim 2022 buat wawancara kakak tingkat. Kalau boleh tahu, Teteh namanya siapa ya? Namanya Isni Saupanuratna dari semester 5 di S1 Keperawatan. Baik, saya akan menanyakan tentang kesan-pesan Teteh selama di Stik PPNI gitu. Gimana sih kesan-pesannya dari belajarnya, dari apapun itu gitu? Mungkin ya selama saya menjadi mahasiswa prodi S1 Keperawatan, mungkin ada sedikit materi yang susah, tapi itu harus lebih semangat lagi supaya bisa memecahkan materi yang belum bisa jadi bisa gitu. Jadi harus lebih semangat lagi, jangan pantang menyerah untuk belajar. Banyak baca-baca gitu ya Teh? Iya, banyak baca-baca. Gak boleh nyantai ya. Iya, harus ngerti juga tentang apalagi soal kasus-kasus gitu, harus tahu. Pusing banget ya Teh? Iya, pusing banget. Teteh udah belajar asap itu? Udah, tapi lebihnya ke kasus sih. Oh gitu, iya. Kalau boleh tahu Teteh sukanya pelajaran apa sih Teh? Gitu? Lebih sukanya ke psikiatri sih. Oh gitu. Iya. Sukanya dari gurunya apa dari emang pembelajarannya? Dari gitu, pembelajarannya gitu, jadi kita paham gitu tentang pemikiran seseorang gitu, termasuk bagian kasus mananya gitu. Kalau paling susah Teh pelajaran apa gitu Teh yang bikin pusing gitu kita Teteh? Menurut Teteh sih KMB ya, soalnya banyak banget kayak organ-organ tubuh yang harus kita tahu, terus tentang kayak kasus itu termasuk kebagian apa-apanya gitu. Ada gak sih Teh pembelajaran yang gak suka itu karena dosennya gitu killer, jadi kalau mau masuk kelasnya takut gak Ya. mau lah kayak gitu. Dulu sempet sih ya kan karena dulu COVID gitu, jadi kayak lihat guru tuh cuma dari satu sisi lain gitu kan, jadi kayak ini gurunya kan tegas banget gitu dalam ngerjain dalam ngasih pelajaran, tapi saat kita ke kampus ternyata enggak sekiller itu gitu. Kalau boleh Teh kasih motivasi dong gitu buat adik tingkat biar lebih semangat belajarnya gitu, apalagi yang sebelumnya bukan masuk anak keperawatan gitu Teh. Kayak aku misalnya anak SMA gitu, kan nggak tahu ya, nggak paham tentang kesehatan kan gitu. Jadi mungkin buat adik kelas jangan nyerah, terus jangan insecure gitu, harus tetap semangat dan harus yakin gitu kalau misalnya ada pembelajaran yang nggak bisa, harus bisa gitu. Karena jangan lihat dari orang lain kayak gini kita ikutan, jangan kayak gitu. Kita harus semangat lihat orang tua yang ingin lihat kita sukses. Makasih ya Teh, terima kasih banyak Teh. Selamat siang. Saya Silvia Maliana Nusipa dari Prodi S1 Keperawatan, dapat tugas LDK Mabim buat wawancara kakak tingkat. Ya. Kalau boleh tahu nama Teteh siapa ya? Nama aku Devita Kafitriani. Prodi apa? Dari semester apa juga? Prodi S1 Keperawatan, sekarang lagi semester 5 tingkat 3. Baik. Saya akan menanyakan kesan-pesan Teteh selama di Stik PPNI Jabar itu gimana? Jadi mahasiswa gitu? Iya, jadi mahasiswa. Kalau aku sih kebagian banyaknya daring ya, jadi sebenarnya mah nggak banyak cerita, tapi seru. Cuman kalau mau dibilang lebih pengen luring sih, jadi kayak belajar tuh lebih efektif gitu. Tapi pelajaran tuh pusing nggak sih Teh? Ada matkul perawatan tuh gitu? Ada matkul yang pusing, ada. Apa? Tapi kebetulan Kira-kira? kan aku sebelum SMK-nya kesehatan, jadi masih ada yang sebelum. Kalau boleh tahu apa sih matkul apa sih yang dipusingin gitu Teh? Kalau sekarang yang pusing itu biostatik, jadi kayak tentang menghitung sama banyak rumus-rumus. Itu katanya buat nanti bekal buat skripsi. Kalau matkul yang paling disukai apa? Kalau matkul yang paling disukai sekarang lagi suka kesehatan reproduksi. Soalnya kayak emang buat kehidupan sehari-hari kan, buat bekal, jadi kita tahu apa bahayanya sama gitu kan. Ada gak sih Teh kalau pembelajaran yang sulit tuh yang susah itu gara-gara dosennya yang killer misalnya Teh gitu Teh. Jadi kayak mau masuk kelas gak mau, males gitu. Jadi ke pembelajaran itu gak suka gitu kita Teh. Gitu. Kalau dosennya sih nggak ada, cuman paling kayak ngejelasinnya tuh jenuh. Jadi kan kita juga nggak semangat. Boleh Teh kasih motivasi untuk adik tingkat biar lebih semangat belajarnya? Sebenarnya aku juga masih butuh motivasi, tapi ya
kalau harus ngasih motivasi kayak harus inget orang tua sih, soalnya sekolah perawat kan nggak murah, jadi emang jangan disia-siain lah. Paling gitu. Baik teh, terima kasih. Mohon maaf mengganggu waktunya. Assalamualaikum teh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Silma Malia Nusifa dari S1 Keperawatan. Saya ada tugas LDKO Mabim 2022 buat wawancara kakak tingkat. Sebelumnya boleh tahu perkenalkan teteh. Saya Cindy Oktaviani dari Prodi S1 tingkat 3 semester 5. Kalau boleh tahu teh pesan sama kesannya apa sih di PPNI Jabar gitu selama 5 semester ya teh? Iya. Iya. Kalau dulu kan daring ya, jadi lebih banyaknya di rumah gitu. Kalau sekarang alhamdulillah udah efektif pembelajarannya. Jadi kalau kemarin-kemarin kan ada waktu luang nih, biar nggak jenuh kan aku sambil kerja ya. Oh gitu. Iya, jadi buat ngebantu orang tua juga. Sekarang juga masih kerja gitu? Masih kerja. Dari semester 1 enggak? Dari semester 1, sebelum dari semester 1 udah kerja. Iya. Kalau boleh tahu teteh suka matkul apa sih gitu? Mata kuliah yang mulai dipahami mungkin menurut aku keperawatan jiwa ya. Belajar apa sih teh itu tuh? Kayak mental, lebih ke mental gitu, cara Psikologis kayak gitu? Kalau boleh tahu juga matkul apa sih yang teteh nggak suka gitu, yang sulit, yang pusing banget gitu? Kalau nggak suka paling biostatistik ya, karena itu hitung-hitungan harus rumus-rumus juga gitu, tapi katanya itu harus dipelajari buat nanti skripsi. Ada juga gak teh sih yang matkul yang gak suka tuh gara-gara dosennya yang killer misalnya teh, jadi kita teh gak mau masuk atau dosennya killer gitu? Kalau killer nggak ada sih, paling kalau dosennya yang mudah Enggak ada gak teh? nggak sih, paling dosennya gampang marah gini, kayak kalau dikomunikasiin agak susah balesnya gitu, agak kesel, jadi ya agak kurang gitu. Teteh sebelumnya sekolah kesehatan apa enggak? Kesehatan juga. Kesehatan juga. Kan aku sekolahnya SMA ya teh, kadang juga insecure sama yang sebelumnya anak kesehatan. Iya. Itu gimana sih teh solusinya? Kalau misalkan insecure nggak boleh ya, karena kan punya kekurangan sama kelebihan. Kalau kuliah kan dari awal lagi, dari nol lagi, nggak apa-apa, sama-sama belajar aja. Justru kalau misalkan kita ada temen nih dari kesehatan, kita bisa sharing ilmu gitu. Boleh deh kasih motivasinya buat adik tingkat buat semangat belajarnya gitu. Apalagi nanti kan mau UTS gitu teh. Paling ingat orang tua sama ingat tujuan awal kita masuk ke kampus itu buat apa gitu. Baik, terima kasih deh. Mohon maaf mengganggu waktunya. Waalaikumsalam. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Silma Malia Nusifa dari S1D. Saya ada tugas membuat wawancara kepada kakak tingkat sebagai tugas LDKO masa bimbingan 2022. Kalau boleh tahu, teteh namanya siapa? Gina, Dari prodi apa sama tingkat berapa teh? dari Prodi S1 tingkat 3 semester 5. Kalau boleh tahu, teteh sebelumnya ikut UKM apa? Ikut bulu tangkis. Bulu tangkis, teteh Iya. suka olahraga kayaknya ya? Harus sehat ya teh. Bagaimana sih teh pendapat teteh cara memanajemen waktu gitu teh? Kalau kata aku sih, kalau misalkan kita ikut 2 UKM gitu, lebih mentingin yang penting aja dulu. Jadi prioritasin Iya. yang pentingnya dulu gitu ya. Bagaimana sih teh cara menjalin trust sama kekeluargaannya dalam UKM tersebut gitu? Paling sering komunikasi, ketemu gitu. Iya sih, paling Ada gitu tambahan aja. lain gitu? Udah Kayak aja gitu misalnya doang. sering di Latihan. tempatnya gitu ya, Ya, latihan. paling gitu. Gitu. Kalau boleh kasih saran ya, apa sih mengadakan evaluasi organisasi gitu setiap bulannya, jadi sering ketemu kita gitu agar lebih efektif juga kan, Iya. biar menjalin hubungannya lebih erat lagi gitu. Baik teh, segitu saja ya dari saya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih. Selamat siang. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Silma Malia Nusifa dari S1 Keperawatan kelas D. Saya ada tugas dari LDKO Mabim buat mewawancarai kakak tingkat tentang UKM. Kalau boleh tahu, nama teteh siapa ya? Cinta Muspira, tingkat 3, kelas 3B. Dari Prodi S1. Prodi S1. Sebelumnya teteh ikut UKM apa? Kebetulan Teteh ikut UKM badminton. Badminton doang? Iya. Gitu. Menurut teteh, bagaimana sih cara memanajemen waktu kalau misalnya kita itu ikut 2 UKM misalnya, terus dalam sehari itu barengan gitu UKM-nya teh, gitu rapatnya misalnya atau ada apa gitu.
memanage waktu sesama UKM apa sama pembelajaran juga? Sama UKM dulu. Sesama UKM, dulu, dua iya. UKM. Iya. Kalau teteh, misalnya ya ada 2 UKM. Iya. Nah, kegiatannya penting mana gitu. Kalau misal pentingan yang satu, yang A misalnya, kita ke yang A dulu, baru udah beres yang A, baru ke yang B. Tapi kalau dua-duanya penting, kita harus pilih salah satu, mau nggak mau, karena harus ada tanggung jawab juga. Terus karena kita udah milih 2 UKM kan, itu tanggung jawab kita juga. Jadi kita harus pilih salah satu kayak gitu. Kalau cara manajemen waktunya sama belajar gitu, bisa solusinya gimana? Kalau teteh sendiri lebih memprioritaskan terlebih dahulu pembelajaran, karena pembelajaran itu penting. Iya, lebih penting. Apalagi tugas-tugas ya, apalagi semester 5 tugasnya banyak banget gitu. Pusing ya teh. Lumayan ya. Jadi tugas dulu, udah tugas beres, baru kita ke kegiatan UKM paling gitu. Bagaimana sih menurut Teteh cara menjalin rasa dan kekeluargaan dalam UKM badminton ya Teh? Kalau badminton sendiri paling melakukan kegiatan UKM gitu, kayak diskusi ya, kegiatan di luar maupun di dalam, diskusi sesama anggotanya gitu. Kalau ada apa-apa diomongin gitu, apalagi yang paling utama nggak ada kata senioritas gitu, itu paling penting gitu. Saling rangkul aja sih paling gitu doang. Kalau boleh kasih saran sih mengadakan evaluasi gitu ya buat organisasinya dalam 11 kali kayak gitu. Soalnya bisa mempererat hubungan juga kan ya Teh, silaturahminya juga makin jalan kan ya, biar lebih efektif juga. Kebetulan badminton juga latihannya seminggu 2 kali Oh gitu sih. ya. Ya. Alhamdulillah ya. Iya. Jadi sering ketemu, Iya. sering ini. Baik, terima kasih Ya, ya. Mohon maaf sama-sama. untuk waktunya.